Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niluh Figrah Purnama Ciandani, NIM 1954121016, semester 2, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Jadi di sini saya sudah menampilkan peta konsep. Saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari peta konsep tersebut. Jadi ada 4 poin penting. Yang pertama itu siklus hidrologi, yang kedua sifat-sifat air, yang ketiga fase air, yang keempat kapasitas panas. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi sering disebut dengan siklus air. Siklus hidrologi merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan dan tidak akan berhenti. Siklus ini adalah salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah atau ketersediaan air. Jadi, ada beberapa proses dari siklus hidrologi ini. Proses yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi merupakan tahap pertama pada siklus hidrologi ini. Pada tahap ini, air yang ada di seluruh badan air seperti sungai, danau, laut, dan lain-lainnya menguap karena panasnya sinar matahari. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atas atau ke atmosfer. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Jadi, transpirasi juga merupakan proses penguapan, namun penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup. Pada proses transpirasi, molekul cair yang menguap tak sebanyak seperti proses evaporasi tadi. Tahap yang ketiga yaitu evapotranspirasi. Merupakan suatu tahapan penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dan jaringan makhluk hidup. Tahapan ini merupakan proses gabungan dari tahapan evaporasi dan tahapan transpirasi. Yang keempat itu tahap sublimasi. Jadi sublimasi memiliki makna yang sama, ialah perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas, yaitu atmosfer. Namun, penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di kutub dan di gunung yang tidak melewati proses cair. Tahap sublimasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada tahap evaporasi. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu tahap kondensasi. Jadi, air yang telah menguap berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan terjadi karena suhu dingin pada ketinggian yang ada di atas atmosfer atau di atmosfer bagian atas. Lalu, partikel es tersebut akan berubah menjadi awan. Dan semakin banyak partikel es, maka awan semakin berwarna hitam. Kemudian tahap keenam yaitu presipitasi, yaitu mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Jadi pada tahap inilah akan terjadinya hujan. Tahapan yang ketujuh yaitu runoff. Pada tahap ini, air hujan yang telah turun dan akan bergerak. Pergerakan yang terjadi yaitu dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah melalui berbagai macam saluran. Kemudian tahapan yang ke-8 yaitu infiltrasi. Jadi ini merupakan tahapan terakhir dalam siklus hidrologi ini. Air hujan menjadi air tanah. Merembesnya air hujan ke pori-pori tanah inilah yang disebut dengan infiltrasi. Lalu seluruhnya akan kembali lagi ke laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat air. Jadi ada beberapa sifat-sifat air. Yang pertama yaitu dapat berubah wujud. Baik benda cair maupun benda gas mempunyai sifat yang pertama ini, yaitu dapat berubah wujud. Benda cair memiliki sifat berubah wujud dan manusia seringkali memanfaatkan sifat air yang satu ini. Contohnya, air apabila dipanaskan dalam suhu tertentu dan dengan jangka waktu tertentu maka akan bisa berubah menjadi uap. Uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Selain itu, apabila air didinginkan dalam lemari pendingin, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Sifat-sifat air yang kedua yaitu memiliki massa. Massa atau berat yang memang merupakan sifat yang dimiliki oleh semua jenis benda dan hal ini tidak terkecuali oleh benda cair termasuk air. Bukti dari sifat ini akan dapat kita temui dengan sangat mudah. Contohnya,
Jika kita mengangkat ember yang terisi air, tentu saja akan lebih berat daripada ember kosong yang tidak terisi air. Itu merupakan salah satu contoh bahwa air memiliki massa. Sifat air yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi, hal ini mungkin saja sama halnya dengan gaya gravitasi bumi yang menimpa benda-benda lainnya yang ada di bumi, yakni perpindahan dari tempat yang tinggi menuju suatu tempat yang lebih rendah. Sifat air ini sangat dikenal oleh manusia. Untuk membuktikannya, kita bisa dengan mudah melihat contoh air sungai dan air terjun. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai fase-fase air. Ada 3 buah kurva yang menjadi batas 3 fase fisika air. Ketiga kurva tersebut menjadi garis equilibrium di mana 2 fase air dapat berada dalam satu kondisi parameter tekanan dan temperatur yang sama. Kurva yang pertama menjadi batas antara fase padat dengan fase gas. Kurva yang kedua menjadi batas antara fase padat dengan cair, sedangkan kurva yang ketiga menjadi batas antara fase cair dengan gas. Khusus kurva ketiga ini kita kenal dengan istilah saturate line atau garis saturasi. Pada garis saturasi inilah air memiliki fase yang sangat kita kenal dengan nama uap saturasi. Pada garis saturasi inilah air memiliki fase yang sangat kita kenal dengan nama uap saturasi. Di sepanjang garis saturasi, berapapun besar tekanan dan temperatur, air dan uap air dapat berada di dalam satu kondisi yang sama dengan perbandingan kuantitas sesuai dengan nilai entalpi yang dikandungnya. Dengan demikian, jika kita amati lebih rinci lagi, fase gas atau uap air saja bisa digolongkan menjadi 3, yakni saturate steam, superheat steam, dan supercritical steam. 3 kurva yang membentuk diagram fase air kemudian bertemu di sebuah titik yang dikenal sebagai triple point. Triple point adalah sebuah titik di mana 3 fase fisika air, yaitu padat, cair, dan gas, dapat berada di satu kondisi equilibrium. Jadi di bawah triple point ini padatan air atau es akan langsung menguap menjadi gas jika terjadi kenaikan temperatur pada tekanan konstan. Di atas triple point terdapat 2 percabangan kurva yaitu dengan fungsi masing-masing. Satu kurva membatasi antara fase padat dengan fase cair dan kurva yang lain membatasi antara fase cair dengan fase gas. Di ujung kurva saturasi ini terdapat satu titik yang kita kenal sebagai critical point. Critical point itu adalah sebuah titik yang menjadi batas akhir dari kurva equilibrium fase cair dan gas, sehingga dapat berada pada satu kondisi tekanan dan temperatur yang sama. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu kapasitas panas. Kapasitas panas sering juga disebut dengan kapasitas kalor, yang merupakan besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar jumlah tertentu. Pengukuran kapasitas panas. Kapasitas panas yang ada pada sebagian besar sistem tidaklah konstan, namun bergantung pada variasi kondisi dari sistem termodinamika. Kapasitas panas bergantung pada temperatur itu sendiri dan juga tekanan dan volume dari sistem. Berbagai cara untuk mengukur kapasitas panas yang dapat dilakukan, yang secara umum dilakukan pada kondisi tekanan konstan atau volume konstan. Pengukuran pada tekanan konstan akan menghasilkan nilai yang lebih besar karena nilai tekanan konstan juga mencakup energi panas yang digunakan untuk melakukan kerja untuk mengembangkan volume zat ketika temperatur ditingkatkan. Panas jenis spesifik dari suatu zat merupakan molekul yang tidak pada kondisi konstan, melainkan bergantung pada temperaturnya. Temperatur pada lingkungan pengukuran yang dibuat biasanya juga ditentukan.